kedua. Yang kedua sama, jadi kita nggak ngetik. Sebetulnya yang dimaksud dengan mail merge itu tidak selalu berhubungan dengan surat ya, karena penggunaannya adalah selain surat itu bisa untuk membuat. Jadi saya pernah menemui SMA yang dia tidak punya sistem informasi akademik gitu, tapi dia menggunakan semua fasilitas atau semua modul yang dimiliki oleh Microsoft. Jadi dia pakai Word, kemudian Excel, akses semua Outlook, ya, semua fasilitas atau fitur-fitur yang di Microsoft punya itu mereka punya gitu. Nah, jadi rapotnya karena sekolahnya tidak terlalu besar, jadi perhitungan rata-rata, nilai harian, nilai ulangan gitu ya dikerjakan dengan menggunakan Excel. Kemudian dari Excel itu diolah sampai akhirnya menjadi rapot, dan rapot itu dicetak dalam bentuk dengan menggunakan Word. Jadi artinya sebetulnya kita bisa menggunakan fasilitas mail merge untuk menggabungkan template rapot gitu ya, template rapot yang sudah didesain sedemikian rupa, yang mengambil data dari Excel yang disimpan di dalam Excel, di mana di dalam Excel itu kan ada fungsi-fungsi pengolahan nilai sampai akhirnya menjadi nilai matang gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar menggabungkan master surat yang kita punya di Word dengan data surat yang ada di Excel. Tapi kan kita belum belajar Excel, Bu. Nah, di Excel-nya ini kan kita nggak ngolah ya, jadi hanya kita numpang tempat untuk menampung data suratnya gitu ya. Jadi master suratnya kalian juga nggak usah ngetik, walaupun kalau misalnya kalian membuat undangan atau membuat sertifikat gitu ya, itu kan harus membuat. Tapi anggaplah kita sudah punya nih, sekarang kita mau buka master suratnya. Kalian nanti download master surat ini sama data suratnya. Pastikan simpennya di mana, tahu. Tadi saya sudah mendownload data suratnya ini, latihan master suratnya. Oke, kita buka. Master surat. Apa tadi ya filenya? Master surat. Oke. Bisa. Ya. Oke. Nah, kita punya master surat tuh seperti ini. Jadi ini sudah membuat nih, tapi nanti yang diundang itu banyak gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa copy paste aja sih. Cuman kan agak lama dan kadang-kadang posisinya nggak selalu sama. Ada yang nanti melenceng merapat ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Nah, kalau kita gabungkan dengan surat yang master yang kita punya dengan data yang sudah ada, walaupun kita punya misalnya mau mengundang rapat orang 40 gitu ya, dengan data di Excel, maka nanti posisinya akan sama. Nah, di surat seperti biasa kita ketik biasa nih, cuman ada beberapa, ada bagian yang kok ini ada tanda lebih kecil sama tanda lebih besar gitu ya. Sebetulnya ini nggak ditulis, tapi ini untuk menandakan bahwa nanti ada variabel-variabel yang harus diganti. Nomor surat itu sebetulnya sama, jadi sebetulnya kalau ini, tapi kalau misalnya kita mau membedakan antara orang satu dengan orang yang lain dengan nomor yang bagian depan, maka ini juga dibuat variabel. Ini kosong, sebetulnya bisa pakai begini sih. Saya nomor gitu ya. Nah, jadi kita punya 4 variabel, nomor, nama, alamat, dan kota. Nah, sementara di data surat, kita coba buka dulu ya. Di datanya itu, sini, nah, kita punya 5 data. 5 data nomornya beda-beda 1 sampai 5. Kemudian ini nama, alamat, kota. Ada 4 variabel. Nomor, nama, alamat, kota. Gitu ya. Nanti kita mau gabungkan 5 data ini ke dalam surat tadi. Ini saya close dulu. Nah, caranya adalah kalau
posisi surat sudah aktif, posisi masternya sudah aktif, pastikan aktif dulu. Lalu berikutnya, ini biarkan aja nggak apa-apa, biarkan dulu. Di Word ada menu mailing, sebelahnya referensi yang kita pelajari kemarin, itu ada mailing. Kita klik, lalu kita di bagian kiri ini, sebetulnya mail merge ini bisa dibuat juga untuk membuat label, amplop gitu ya. Dan ini caranya sama sih, yang membedakan adalah format kertasnya aja, di set sebagai amplop, sebagai label gitu. Yang lain penggunaannya sih sama, gitu ya. Jadi kita mulai dari start mail merge. Kita klik. Mungkin tampilan sekali lagi tampilan buat saya dengan yang kalian mungkin tidak sama gitu ya. Tapi apa namanya penggunaannya sama. Kalaupun berbeda sedikit letaknya. Nah, jadi sekarang kita mau membuat mail merge. Ada mungkin yang di beberapa word itu di paling bawah ada start wizard, wizard step by step gitu ya. Tapi kalau punya saya ini langsung tampilannya seperti ini. Nah, kita mau membuat letter nih, saya mau membuat surat. Jadi saya pilih surat. Kalau misalnya kalian mau membuat amplop, ya berarti pilih yang amplop. Mau membuat label, pilih label. Gitu ya, sesuai penggunaannya. Kali ini kita mau buat surat, berarti kita pilih letter. Nah, berikutnya setelah letter dipilih, maka icon kedua itu akan aktif. Jadi kita diminta untuk memasukkan nama-nama calon penerima surat. Ya, kalau di versi Word yang lain mungkin akan muncul dialog, kemudian atau Word yang versi lama ya. Word 2016 masih seperti itu sepertinya. Jadi step by step wizard-nya itu berarti nanti sudah sampai di halaman kedua, step 2. Step 2 itu sama, select resipiennya, penerimanya siapa. Nah, ini kita milih. Artinya filenya cari. Filenya tadi disimpan di mana nih? Kita klik ya. Kalau misalnya kita sudah punya, belum punya, maka kita pilih yang create new list. Berarti nanti mengetik data yang akan kita masukkan itu diketik 10 kali atau 10 data ya diketikkan gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya, berarti kita pilih yang kedua, use next existing list. Jadi kan kita sudah punya nih. Nanti akan ditanya mana filenya. Oke. Saya gunakan ini, nah kan langsung kita diminta untuk mencari filenya. Sekarang saya mau nyari data surat. Data surat ini ya. Open. Oke. Nah, kalau sudah, tadi kita akan ditanya datanya ada di sheet berapa. Tadi kan saya ada di sheet 1 ya data kita, berarti ini pilih sheet 1, ini nggak usah. Pokoknya kita main di sheet 1 aja, semua sheet 1 itu data kita. Oke. Udah. Nah, tombol-tombol berikutnya akan aktif nih. Sekarang kita pastikan dulu. Sekarang kita memasukkan field-nya atau variabel-variabelnya supaya masuk di tempat yang benar. Nah, ini kita hapus dulu. Nomor surat. Nah, pastikan di sini di insert merge field. Ini adalah apa namanya variabel-variabel yang ada di Excel tadi. Kan tadi waktu kita buka data suratnya di Excel kan ada 4 kolom ya. Ada 4 variabel, nomor, nama, alamat, kota. Nah, kepala-kepala kolomnya itu yang tampil di sini. Dia akan dibaca sebagai variabel. Jadi data paling atas. Ya. Nah, nomor surat itu berarti kita menggunakan nomor. Nah, jadi sebetulnya tanda lebih kecilnya itu bentuknya seperti ini, bukan begini. Jadi kalau ini pasti diketik nih. Gitu ya. Kalau kita munculkan dari menu mail merge, tampilannya seperti ini. Oke. Sekarang baris berikutnya. Kepada yang terhormat harusnya nama kan, bla 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 gitu ya. Jadi ini kita sisipkan variabel nama. Insert lagi. Insert nama. Nah, jadi nanti ini akan diisi oleh apa namanya data-data yang ada di dalam kolom nama. Oke. Berikutnya bawahnya alamat. Sisipkan lagi insert alamat. Ya. Kalau di sini nggak urut, maka nanti tampilannya di
hasil gabungan juga nggak urut. Jadi ini kita rapikan. Berikutnya kota, insert lagi kota. Nah, sudah. Ini kita rapikan. Nah, urut gini ya, maka nanti tampilannya juga akan urut. Kalau sudah, berarti sekarang kita tinggal lihat dulu, benar nggak sih datanya masuk nggak sih gitu. Kita bisa preview. Di sini ada preview resultnya. Kita aktifkan. Nah, masuk nih. Jadi previewnya nanti surat pertama topan badai. Ini masih master ya, page 1 of 1. Jadi masih master surat yang hanya berisi 1 halaman saja. Untuk melihat data kedua, kita next aja di sini. Maka dia akan ganti nomor 2. Data ketiga. Data keempat. Sebanyak data yang kita punya. Gitu. Ya. Ini belum selesai. Jadi kalau misalnya kalian tugasnya nih, kalian simpan yang ini, maka kalau saya menerima, saya pasti akan ditanya datamu mana gitu. Jadi karena ini file mentah, belum selesai. Jadi kebanyakan tuh mengirimkan ke saya itu file master karena mereka mencoba mempreview resultnya, dikira sudah selesai, sudah tergabung gitu. Padahal ini kan belum finish ya, baru mempreview aja. Proses kita sebetulnya belum selesai. Nah, kalian harus menyelesaikan sampai tuntas. Sampai akhirnya icon yang paling kanan itu ada finish and merge. Nah, di sini boleh beberapa atau mau semuanya yang digabungkan, boleh milih gitu. Tapi ini saya mau merge semuanya ya, jadi all. Jadi ini edit individual, otomatis dia akan menggabungkan semua data yang ada. Nah, otomatis Word akan membuka file baru dan dinamakan letter 1. Kalau tadi kan filenya namanya data surat kan, yang ini kan master surat. Nah, file barunya letter. Nah, kalau ini sudah benar dan halamannya sudah sudah file baru yang terdiri dari 5 halaman karena data suratnya ada 5 gitu. Jadi ini yang dikirim. Nah, letter ini save as dengan nama surat lalu strip name. Itu. Simpan. Ini yang dikirim ke saya. Disimpannya kalau mau aman lagi simpan sebagai PDF. Caranya bagaimana? Boleh save as lalu PDF, di sini ya file formatnya PDF, atau cara yang kedua adalah di print, kemudian di paling bawah itu ada save as PDF, sama. Nah, ini nanti yang dikirimkan ke Sinau, ya. Yang PDF aja ya untuk yang surat, supaya aman. Karena kalau Word kadang-kadang yang terkirim tuh yang pertama, yang file master tadi. Jadi kalaupun yang terkirim yang file master tadi, biar jadinya master. Karena kalau salah nanti di saya tuh Kita bawa ke alun-alun yuk. bisa granted gitu ya. Dia menanyakan datanya. Oke, Ya. itu untuk apa namanya? Saya beda. Silakan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk tugas kedua. Kalau sudah nanti Pocong pakai ini tapi jangan terlalu pocong banget, biasa aja. Pakai jamur doang. Pakai apa lagi kah yang ya, yuk silakan kalau ada yang ditanyakan. Permisi Bu, mau tanya. Nah, silakan, monggo. Kalau tadi yang eksportan PDF-nya itu hasilnya tuh satu-satu atau nanti jadi satu gitu, Bu? Jadi satu, Oh, jadi jadi satu satu, Bu. file, satu file tapi ada 5 halaman. Filenya tetap Oke. satu. Hmm. Itu masternya tetap ada atau nggak ada, Bu? Masternya tetap ada. Jadi ini lihat, Oh, ini file hasil gabungan. heeh. Kalau nah ini yang asli masih ada. Oh, nggak, maksudnya yang di PDF-nya berarti udah nggak ada masternya, Bu? Yang enggak, ya, yang ke PDF yang ini, yang Iya, ini, yang hasil kamu. Jadi hasil masternya ekspor. masih ada. Iya, iya, iya. Mm-mm. Kasih, Bu. Ye. Tidak sulit ya. Oke, ada lagi? Izin tanya, Bu. Oke, silakan.
Bu, tadi kan waktu di select recipients kan ngekliknya use an existing list ya, Bu ya. Betul. Nah, tadi saya coba itu kan kalau di Ibu tadi langsung ada pilihan sheet-nya yang Mm, di input. Kalau mm-mm. di saya dia enggak muncul, Bu. Mau share screen? Boleh share screen? Oh, aduh, Mau sebentar nggak? ya, Bu. Saya tak kasih hak. Biar teman-temannya juga kalau ada masalah yang sama. Siapa Mbak yang tanya tadi, Mbak siapa? Dewi Tias, Bu. Oh, Dewi. Oke. Sebentar, Bu. Oke, silakan kalau mau share screen. Sebentar. Recording in progress. Yang mana Mbak? Cobain yuk. Bu. Yus. Ya, itu oke aja. Oh, sebentar. Datanya nggak ada ya. Coba datanya di... kok nggak bisa ya? Dan kalau Excel-nya dibuka, sebentar Mbak, diklik, di double klik coba Mbak. Dibuka Bu, biasa. izin ini Bu, ngasih solusi lain Bu. Oh iya, gimana? Kalau saya tadi nyoba di Excel nggak bisa, jadi tabelnya saya pindah ke Word Bu. Jadi saya masukkan ke Word baru, di save. Nah itu bisa sih Bu kalau itu tadi saya. Oh gitu. Ini sebenarnya kalau Excel bisa sih. Kita coba sekali lagi ya. Nanti kalau nggak bisa, kita gunakan caranya di save as, di copy ke Word ya maksudnya ya. Excelnya Mbak, coba Excelnya yang data Excelnya diklik, double klik. Pastikan ada isinya nggak? Ini, 5. Coba. Ya, harusnya dia muncul dulu sih. Jadi mencoba yang tadi Excel-nya dipindah ke Word dulu ya, Bu ya? Ya, coba deh. Oke. Atau tadi Excel-nya sedang terbuka nggak, Mbak Dewi? Iya, harus Datanya sedang di-close dibuka. dulu. Data suratnya sedang terbuka. Data surat. Ini. Yang data. Data Excel. Mm-mm. Di-close dulu atau Oh, bagaimana? ya di close dulu.
Harusnya tuh ada masuk ke dalam tabel itu sih. Gimana, Bu? Hmm. eh, Kalau dicoba yang tadi yang Word sudah di-copy. Jadi dikopikan ke Word. Belum masih proses. Coba. Oke, coba. Oh iya, itu bisa tuh. Coba itu muncul insert mood feed-nya udah muncul. Coba diklik yang insert yang menu insert mood feed, Mbak. Yang tombol apa namanya icon diklik yang segitiga kecilnya. Nah, itu coba ada variabelnya keluar nggak? Nah, yang Ini. insert kanan kanan kanan. Bukan, kanan kanan. Insert mood feed. Sebelah ya itu. Klik coba. Segitiganya. Oh iya, oke, udah betul. Oke, berarti nanti tinggal diedit sesuai tadi. Coba sekalian aja. Insert. Cancel dulu. Dipaskan dulu. Close dulu, close. Itu fotonya boleh. Iya, Mas. Pakai. Nah, itu yang nomornya. Sebentar, Mbak. Kembali ke naskah. Close, cancel yuk. Nah, ya itu dirapikan dulu yang nomor tulisan yang di depannya dihapus dulu. Yang itu dihapus, baru kita nyisipkan. Insert mode field, jangan di situnya. Ya, itu oke, insert. Yang di ya. Insert. Close. Bawahnya nama dihapus dulu. Kliknya panahnya Mbak, jangan insertnya. Nanti akan keluar. Yang atas lagi ya, atas insert mode field tapi panahnya yang kecil. Nah, gitu. Klik nama. Ya.
Ya, coba di preview, masuk nggak? Iya, Bu. Mm-mm. Nah, oke. Habis itu finish nih, Bu. Terus finish. Ya, itu bisa ya. Oke, jadi kalau nggak bisa membaca Excel-nya, mungkin bisa dicoba cara ini, di copy ke Word dulu. Oke, finish and merge. Sudah ya? Harusnya langsung lari ke letter 1, ke file baru. Coba sekali lagi, Mbak. Finish and merge. Ini Oh, ini sudah, sedang jalan. iya. Oh ya, oke. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Izin Ya. sukses. Oke, silakan. Ya, jadi begitu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi hari ini materi buatnya selesai. Besok kita sudah masuk ke Excel. Ya, coba saya sebentar lihat. Besok 5-6 Excel. Iya, oke. Besok 5 dan 6 kita masuk ke Excel. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan,